Di saat yang seperti ini, korupsi yang sangat merajalela, bencana korupsi yang seperti itu, mulai terfikirkan apakah memang sudah saatnya mengedepankan kembali bahwa partai-partai ini perlu didanai negara secara cukup, secara signifikan. Kalaupun kita bersetuju, gitu ya, memang seharusnya negara memberikan partai politik itu dana yang cukup, dana yang signifikan, sehingga proses kaderisasi, proses pembangunan partai menjadi partai ID itu terjadi. Dan jangan lupa, partai politik itu dipayungi oleh konstitusi kita. Hanya partai politik dan gabungan partai politik yang bisa mengusung capres-cawapres untuk di pilpres. Menurut saya memang mengelola partai itu ternyata butuh modal yang amat sangat besar. Kalau cuma satu dua T mungkin tidak cukup. Mungkin Ibu Siti Zuhro sudah punya rumusan sendiri. Berapa idealnya dengan kondisi politik kita saat ini pembiayaan parpol itu berapa? Ya, ini pertanyaan yang sangat krusial menurut saya. Halo, kembali lagi di podcast tirto.id for your politik, yang muda yang berpolitik, bersama host kesayangan Anda, Irfan Amin, seorang jurnalis dari tirto.id. Saat ini kita di siang hari yang kadang cuacanya hujan, kadang panas, tapi suasana politik di Indonesia selalu panas. Dan oleh karena itu, untuk mendinginkan dan mencari solusi di tengah panasnya politik Indonesia, kita harus diskusi dengan orang yang tepat. Saat ini kami telah menghadirkan sosok ilmuwan, akademisi, atau pemerhati di bidang politik, yaitu Ibu Siti Zuhro. Selamat siang, Ibu Siti Zuhro. Ya, selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, ini sebelum kita mulai melanjutkan diskusi, saya cek dulu Bu ya, suara kita jelas Bu ya. Suara saya bisa disimak dengan jelas dan ditangkap dengan jelas Bu ya, Bu Siti Zuhro. Oke Bu, terima kasih sudah menyempatkan hadir, walaupun kita berharap Ibu mampir ke kantor kami dengan biar bisa banyak ngobrol ngalor ngidul tuh Bu. Tapi kalau misalkan belum bisa ya alhamdulillah kita tersambung dengan Zoom ya, alhamdulillah Bu. Nah ini pertama-tama Bu, kita kan mengenal Ibu Siti Zuhro itu kan seorang peneliti Bu ya, peneliti di bidang politik. Saya dari zaman saya kuliah tuh Bu, Bu Siti Zuhro tuh udah saya jadikan referensi tuh Bu, di referensi kalau misalkan soal nulis politik. Dari Bu Miriam Budiarjo, nah bisa kedua tuh Bu Siti Zuhro tuh, yang referensi referensi politik kita. Nah, nanti kalau misalkan Ibu kan berarti sudah mengamati perkembangan dinamika politik Bu, dari zaman mungkin dari Presiden Soeharto lah atau sampai sekarang, sampai Pak Prabowo. Yang ingin saya tanyakan pertama adalah isu yang sangat hangat saat ini mengenai wacana penambahan dana bantuan politik atau banpol. Ini tuh pertama dicuitkan atau disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Bapak Fitroh Roh Cahyanto. Bapak Fitroh Roh Cahyanto. Bapak Fitroh ini menyampaikan kalau misalkan dengan dana banpol yang lebih besar itu bisa memungkinkan potensi korupsi itu semakin kecil. Nah itu kalau Bu Siti Zuhro ada pendapat atau sepakat atau tidak sepakat atau gimana menurut Ibu melihat hal ini? Iya, ini bukan isu baru, Mas Irfan. Isu ini isu lama, lama sekali ya, karena waktu itu kita membaca bantuan dari negara itu sekitar Rp85 ya, waktu itu. Rp85 per kepala bagi partai yang bisa katakan gitu memperoleh suara. Jadi tiap partai berarti tidak sama, tergantung pada apakah besar, sedang atau kecil kan seperti itu. Lah, tentu Rp85 ternyata tidak dianggap tidak besar, memang kecil. Lalu ada perbaikan ditambah lagi menjadi 1.000 kan gitu ya, per kepala. Lah, itu pun ternyata dievaluasi lagi masih kurang. Dan semakin ke sini kita menjalankan kalau hitungannya sejak tumbangnya Orde Baru tahun 98 gitu ya. Maka sekarang ini sudah sekitar 27 tahun.
kita menjalani sistem demokrasi dan dinamikanya, baik demokrasi maupun pemilunya dan pilkadanya gitu ya. Dan sistem multipartainya kan gitu. Nah, ini juga menunjukkan sampai di pemilu terakhir serentak 2024 itu capaian-capaian tadi itu bukan meningkat secara berkualitas dan signifikan, tapi kok justru menurun. Lalu di kala merosot kualitas demokrasi kita, gitu ya, setback gitu, atau backsliding gitu. Bahkan ada yang mengatakan sudah roboh demokrasi kita, quote unquote seperti itu. Maka diiringi ternyata oleh maraknya korupsi. Maka kita dalam kondisi di mana sambil menerapkan sistem demokrasi, sambil gitu ya, mengalami bencana korupsi yang tidak alang kepala gitu ya. Korupsi melanda semua, menyapu semua bidang gitu ya, baik di cabang kekuasaan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan hampir semua lembaga auxiliary body ya, lembaga-lembaga, badan-badan gitu ya. Dan juga bahkan bank-bank, baik bank pemerintah, bank swasta gitu ya. Dan perusahaan-perusahaan yang lalu nanti ditimpakan kepada negara ujung-ujungnya gitu. Berarti ini ada hal yang sangat serius. Lalu ditengarai sampai pada satu muara ini karena demokrasi kita mahal. Karena pemilu dan pilkada kita sangat mahal gitu ya. Dan itu juga tidak diucapkan oleh sembarangan orang, tapi juga bahkan oleh Pak Presiden kita, Pak Prabowo waktu itu mengatakan ini demokrasi kita mahal, demokrasi kita messy, demokrasi kita sangat tidak hanya costly messy, tapi juga apa yang satunya lagi saya lupa ya. Tapi intinya tidak positif gitu. Maka waktunya sudah tiba saatnya kita memperbaiki demokrasi lah. Di saat yang seperti ini, korupsi yang sangat merajalela, bencana korupsi yang seperti itu, mulai terfikirkan apakah memang sudah saatnya mengedepankan kembali bahwa partai-partai ini perlu didanai negara secara cukup, secara signifikan, supaya ada korelasi yang positif antara dana-dana dari negara tadi itu dengan peningkatan kualitas ya, kaderisasi, promosi kader gitu ya, yang sistemnya merit kan dan sebagainya yang bagus-bagus itu akan terjadi di partai politik. Apakah asumsi tadi itu tepat? Apakah asumsi tadi itu precise dalam arti memang itu yang akan terjadi? Kalau menurut saya jangan-jangan asumsi, gitu kan? Karena yang sangat diperlukan oleh Indonesia saat ini adalah memang bagaimana kualitas hukum kita diperbaiki secara serius dan dilakukan perbaikan-perbaikan tadi itu secara mengikat. Sehingga penegakan hukum dan penegakan keadilan itu seiring sejalan. Kan itu. Nah, demokrasi di tengah-tengah landasan tentu ya tidak hanya di tengah-tengah tapi di bawah landasan kualitas hukum kita yang bagus, ini akan memberikan kepastian hukum dan keterukuran. Nah, itu yang kita harapkan. Maka kalaupun kita bersetuju gitu ya, memang seharusnya negara memberikan partai politik itu dana yang cukup, dana yang signifikan, sehingga proses kaderisasi, proses pembangunan partai menjadi partai ID itu terjadi. Dengan catatan bahwa ini adalah asetnya negara. Tidak hanya partai sebagai pilar penting demokrasi, tapi partai-partai tadi itu adalah asetnya negara. Tidak boleh dimiliki oleh orang per orang. Gitu. Karena apa? Karena memang posisi partai politik ini sangat strategis. Partai politiklah yang akan menghasilkan kader-kader yang notabene calon-calon pemimpin untuk negara bangsa ini. Nah, kalau itu tidak dilakukan secara proper oleh pengurus partai, penyiapan kader untuk cabang kekuasaan eksekutif, cabang kekuasaan legislatif, dan bahkan cabang kekuasaan yudikatif dan lainnya, maka ini akan terjadi kerusakan di negara ini yang luar biasa.
disfungsi kelembagaan yang luar biasa karena dipimpin oleh orang-orang, katakan kader-kader yang tidak bertanggung jawab akhirnya kan gitu. Karena tidak mungkin kita membayangkan partai dimiliki orang per orang, lalu ujung-ujungnya kader-kadernya diperuntukkan untuk NKRI, disiapkan untuk NKRI. Bagaimana caranya? Ketemunya kan gitu. Maka ini pula yang harus menjadi kontemplasi kita bersama. Bahwa partai itu melakukan kaderisasi. Kader-kader akan menjadi calon-calon pemimpin. Nggak main-main. Jadi presiden, wakil presiden gitu kan. Menteri, gubernur, turun sampai kepala desa. Gitu kan. Nah, maka inilah yang harus menyadarkan kita semua. Kalau memang ujung-ujungnya adalah di partai politik karena kita bersepakat untuk berdemokrasi, maka perbaikan itu jantungnya demokrasi itu adalah di partai politik. Nah, dengan catatan ketika partai-partai ini mendapatkan dana dari negara, wajib hukumnya partai-partai diaudit secara audit profesional dan independen. Tidak cukup audit dari BPK, BPKB, dan sebagainya itu. Tapi juga harus diaudit oleh auditor independen yang bisa dipercaya oleh publik luas. Dengan semua penalti yang mengiringi ketika partai itu menyalahgunakan uang negara yang cukup besar. Kan gitu. Jadi jangan diulang kesalahan-kesalahan oknum-oknum yang mengelola kayak Sritek gitu kan, lalu diserahkan, dibebankan begitu saja kepada negara, itu kan tidak elok juga. Lah itu tidak boleh. Oke. Jadi partai nanti dipenalti dan bahkan tidak boleh lagi ikut pemilu ketika mereka melakukan korupsi secara berjamaah dari uang anggaran atau dana dari negara itu. Nah, ini yang harus dikatakan sejak awal kepada partai-partai politik sehingga mereka tahu apa yang akan menjadi konsekuensi logisnya ketika uang tadi itu salah sasaran kan gitu. Oke, Bu Siti Zuro, saya ada mencatat beberapa poin apa yang Ibu sampaikan mengenai dari Rp85 aset negara, terus apa kader-kader, kaderisasi, audit secara profesional, dan jangan hanya libatkan BPK dan penalti. Ini saya ingin tanya mengelaborasi beberapa hal. Yang pertama adalah saya pernah baca kalau misalkan dahulu tuh kantor-kantor partai itu asetnya sekretaris negara. Kayak kantor Golkar, terus DPP, PDI, sama P3 kan dulu asetnya sekretaris negara. Baru kemudian setelah reformasi dihibahkan kepada partai-partai tersebut. Nah, untuk mengenai aset negara, Ibu maksudnya gimana tuh? Partai itu adalah aset negara. Apakah partai itu akan kembali ditarik menjadi milik negara atau sudah berjalan sistem yang kepartaian berjalan saat ini itu sudah ideal gitu Bu? Atau gimana itu Bu idealnya? Mas Irfan, kita melihat bagaimana pembangunan partai kalau kita hitung sejak tumbangnya Orde Baru saja ya, tahun 98. 27 tahun itu ya. Kalau secara teori bahwa demokrasi yang dibangun 2 kali pemilu itu sudah melangkah atau meningkat naik kelas menjadi satu demokrasi yang terkonsolidasi, sudah mulai melembaga gitu kan, nilai-nilai demokrasi tadi itu, dan mampu menciptakan satu kultur politik, budaya politik yang betul-betul bisa disebut sebagai budaya politik demokratis kan gitu, melembaga. Terutama dalam contoh yang paling gamblang itu adalah bagaimana kemampuan dari proses demokrasi gitu ya, yang kita hasilkan setelah 2 kali pemilu itu meningkatkan kualitas public trust gitu ya. Jadi melakukan trust building, membangun rasa saling percaya. Itulah nilai-nilai nilai-nilai budaya politik kita ketika menjalani suatu proses demokrasi atau demokratisasi. Jadi ada peningkatan kualitas saling menghormati, saling percaya. Kalau kita tidak, 6 kali pemilu nasional, 1.500 lebih pilkada yang langsung berjalan di daerah-daerah, bukan saling percaya yang kita tumbuh kembangkan. Saling-saling yang negatif justru. Maka muncullah
isu politisasi intoleransi, politisasi radikalisme, politisasi SARA, gitu kan? Dan politisasi lain-lainnya yang kadang berhimpit dengan suku, etnisitas, dan sebagainya, dan menghalalkan semua cara. Apakah itu yang kita bangun? Di mana nilai-nilai budaya kita sendiri, kan gitu. Maka ini adalah sebetulnya quote-unquote kegagalan partai-partai politik kita dalam membangun gitu ya, dirinya menempatkan institusinya sebagai pilar penting demokrasi dan sekaligus aset negara karena ternyata kader-kadernya adalah menjadi pemimpin-pemimpin di 3 cabang kekuasaan dan bahkan lebih dari 3 cabang kekuasaan itu. Ini nggak main-main, serius sekali. Dan jangan lupa partai politik itu dipayungi oleh konstitusi kita. Hanya partai politik dan gabungan partai politik yang bisa mengusung capres-cawapres untuk di pilpres. Itu dipayungi langsung itu. Tidak diturunkan di undang-undang, tapi langsung di konstitusi. Jadi menurut saya terlalu tinggi menempatkan partai politik. Apalagi bunyinya kalau tidak itu aset negara, partai politik itu. Tapi memang dalam kenyataannya itu masih dipegang orang per orang yang dalam melakukan rekrutmen, kaderisasi, rekrutmen kader, promosi kader, itu belum standar gitu ya. Masih sangat berbau yang namanya mungkin nepotisme, politik nepotisme gitu ya. Nepotisme, kulutisme kan gitu. Belum ada satu kontestasi kompetisi di internal partai yang diajarkan secara gentle, secara profesional di situ untuk sampai mengerucut ke konvensi. Jadi bagaimana mengajarkan itu ya, proses learning by doing di internal partai kompetisi kontestasi itu yang sehat. Sehingga ketika ada pilkada langsung, ada pilpresnya langsung, mereka tidak tergagap-gagap lagi, sudah biasa menjalankan kompetisi kontestasi yang benar, yang well on the right track, bukan pokoknya menang, gitu kan? Untuk besar atau untuk menang itu harus mengecilkan yang lain, tidak seperti itu. Itu makna Machiavellian, gitu kan? Lalu menghalalkan semua cara. Maka di Indonesia ini yang sangat menggenaskan bukan demokrasi Pancasila yang kita lakukan. Partai politik dibangun minus nilai-nilai Pancasila. Kan gitu. Demokrasi kita juga demikian. Maka mengapa kita kembali lagi bahwa partai-partai ini butuh dana gitu ya. Ketika PT tidak dibolehkan didirikan oleh partai, takut ada mungkin penyimpangan-penyimpangan, maka kalau dana, saya lebih bersetuju bahwa negara memberikan dana yang terukur gitu ya, lalu yang bisa diaudit dan bisa dilakukan pengelolaannya secara transparan supaya ujung-ujungnya adalah accountable, bisa dipertanggungjawabkan. Oke, kita Ibu Siti Zuro sepakat kalau misalkan partai boleh mendapatkan bantuan politik atau mendapatkan suntikan dana dari negara. Idealnya berapa, Bu? Karena kemarin saya juga ngobrol beberapa politisi di DPR, itu ngakunya banpol dari pemerintah itu tidak cukup 10% untuk membiayai operasional partai. Biaya kantor, biaya kesekjenan, belum biaya kita nggak ngomong political cost ya, operasional partai itu nggak nyampe 10% kata teman-teman di DPR. Terus mereka bilang kalau misalkan di luar negeri di negara Anglo-Saxon, di negara Skandinavia dan lain sebagainya, saya kurang paham juga Bu. Ada banyak negara-negara tuh yang 70% dana operasional partainya dibiayai oleh negara. Ada yang 100% dibiayai oleh negara. Idealnya kita itu berapa Bu? Berapa persen? Kita nggak bilang jumlahnya. Karena ada yang usul tuh sampai 13.000 per suara tuh Bu kemarin. Terus kalau misalkan sekarang kan 1.300 kalau nggak salah Bu. Nah 1.300 ada yang usul 13.000 per suara. Nah itu idealnya berapa persen atau mungkin Ibu Siti Zuro sudah punya rumusan sendiri. Berapa idealnya dengan kondisi politik kita saat ini pembiayaan parpol itu berapa? Ya, ini pertanyaan yang sangat krusial menurut saya dan itu sudah sejak lama belum mengerucut juga ya. Kira-kira besaran nominalnya itu berapa. Jadi menurut saya
nanti kan ada bendahara negara istilahnya ya. Lalu ada ahli-ahlinya yang bisa menghitung. Saya bukan ekonom ya, Mas Irfan, jadi takut nanti apa khawatir memberikan satu definisi gitu atau nominal yang definitif tapi justru menyimpang. Jadi menurut saya rasional saja bahwa kita ini ya logis gitu, paham objektif kita negara kita sedang tidak beruntung, sedang resesi gitu kan. Jangankan partai politik gitu ya, lalu politisi-politisi menghidupi segitu besarnya, yang namanya ASN, PNS itu luar biasa sekarang. Semua dana kementerian lembaga itu dikurangi sangat signifikan. Hampir kita tidak memiliki satu exercise ruang gerak yang cukup saat ini. Jadi menurut saya mungkin memang sudah saatnya kita melakukan efisiensi gitu ya dalam banyak hal, apalagi anggaran dana-dana rutin ya, dana birokrasi itu dipangkas sedemikian rupa ya untuk di pemerintahan baru ini supaya tentu ini merampingkan. Bukan karena kita mungkin pemerintah pelit, bukan. Memang tidak ada modalitas itu gitu ya. Maka ya rasional saja membantu dan partai sudah mulai melakukan gitu ya model-model kaderisasi promosi kader itu yang dengan sistem digital. Jadi digitalisasi gitu ya. Kalau di birokrasi kan digitalisasi governance kan gitu. Dan itu yang akan bisa membantu gitu ya, bagaimana untuk menciptakan gitu satu sistem yang transparan dan akuntabel melalui digital tadi itu. Nah, di partai politik juga saatnya. Jadi kalau menghindari katakan gitu ya, harus pertemuan offline melibatkan segitu banyak orang kan gitu. Kan bisa online kan gitu. Karena online itu kan memang butuh gedung, butuh konsumsi, butuh tetek bengek lah yang tidak simpel. Lah orang Indonesia ini termasuk yang kurang simpel hidupnya. Kalau pertemuan itu identik dengan semuanya ada snacknya, ada minumnya, ada makannya gitu ya. Dan sebagainya dan itu biasanya membebani gitu. Oleh karena itu saya belajar dari kantor saya yang di BRIN, kita tidak lagi diberikan satu kemewahan rapat penelitian itu ada konsumsi, tidak ada lagi sudah rada lama ini. Cuman kita tidak mengatakan itu gitu ya. Jadi kalau memang mau rapat ya bawa masing-masing dari rumah, bawa minum, bawa makan. Kalau ada duit ya beli di kantor kan gitu. Itu seperti itu. Jadi kalau ada tamu, mengundang tamu dan sebagainya, ya menjadi beban kita, menjadi tanggung jawab kita kan gitu. Nah, mulai partai politik mengajarkan realitas gitu ya, bahwa tidak hanya dunia sedang resesi, Indonesia sangat juga resesi. Ekonominya belum pulih, belum recovery, maka memang kalaupun ada dana tambahan dari negara, juga memberikan relief tapi tidak seluruhnya kan itu. Jadi menurut saya rasional saja karena dana-dana rutin untuk birokrasi juga dipangkasnya nggak alang kepalang kan gitu. Maka partai-partai politik juga bisa lah melakukan istilahnya melakukan review terhadap gini apa program-programnya mana yang bisa dimampatkan, dirampingkan dengan cara-cara yang menggunakan itekin gitu sehingga tidak perlu harus kumpul gitu. Mungkin kumpul ada saatnya kapan-kapan dan sebagainya. Jadi memang itu ada metode banyak cara lah Mas Ivan kalau menurut saya kalau memang mau karena semua gerak-geriknya partai itu kan memang melibatkan nominal. Itu masalahnya dan selalu seolah-olah kalau dengan dealing dengan partai politik dan semua aktivitas itu ya duitnya harus kuat, kencang kan gitu. Nah itu yang mungkin mindsetnya beda dengan saya sebagai ASN. Maka kalau saya ditanya berapa, itu pasti jumlahnya akan besar dan saya kaget nanti kan gitu. Maka saya tidak bisa memberikan satu solusi yang konkret ya. Karena kita kan punya Kemenq juga gitu untuk berhitung itu nanti seperti apa gitu, berapa banyak partai karena kita belum mampu merampingkan partai, padahal sistem kita ini kan presidensial. Jadi Ya. sistem presidensial ya harusnya partainya itu ramping, 5 saja kebanyakan, apalagi 9 Hmm. saat ini kan gitu. Ya. Nah, ini juga
atas nama kebebasan berserikat, lalu partai luar biasa tumbuh kembang, lumpuh layu kan gitu. Tidak seluruhnya juga bisa hanya untuk kebebasan berserikat kan gitu. Nah, ini juga menjadi satu katakan nanti evaluasi gitu, bagaimana kita melembagakan demokrasi kalau memang kita sudah pilih sistem demokrasi ini dan partai sebagai penopangnya, maka mau tidak mau, suka tidak suka, kita mau harus membangun partai politik kita menjadi partai ID. Jadi kalau partai ID-nya sudah jalan, insya Allah yang namanya nominal-nominal besar itu menjadi sangat tidak diperlukan sebetulnya. Karena apa? Tidak ada lagi vote buying, Mas. Mas Irfan mendirikan satu partai namanya katakan Partai Irfan. Karena Partai Irfan tadi itu membumi, bisa menganalogikan diri dengan katakan masyarakat luas dan digandrungi oleh masyarakat luas. Di situ tidak ada beban bagi Anda pengurus dari Partai Irfan katakan untuk melakukan vote buying. Karena dengan sukarela saya akan memilihnya. Lah, tapi untuk sampai ke level itu, ini kan votersnya itu juga harus yang educated, iya kan? Maka di Indonesia menurut saya menerapkan, menjalankan atau melaksanakan sistem demokrasi itu syarat dengan pembelajaran, Mas. Syarat dengan pembelajaran. Karena kantong besar pendidikan manusia Indonesia, penduduk Indonesia rentang waktunya itu masih SMP gitu ya. Belum tinggi, belum di level sarjana. Maka ini yang kita perlukan pembelajaran. Nah, maka kalau yang dipraktekkan demokrasinya itu demokrasi yang borjuis, liberal, ya kita tidak membangun apapun kecuali kecelakaan dan menurut saya kemunduran bagi kita dalam berkehidupan negara bangsa kita. Karena kita terabut dari akar kita semuanya. Itu sebetulnya. Maka ini juga harusnya menjadi concern para ketua-ketua umum partai untuk bagaimana mereka bisa bersinergi, kolaborasi, duduk bareng, dan sebagainya, memikirkan bagaimana partai-partai politik Indonesia ini ke depan. Kan itu. Sehingga tidak ada saling menyalahkan bahwa ini dana dari negara nggak ada, ya dikasih. Tapi kalau sangat besar itu dari mana pula uangnya, kan gitu. Kalau hitung-hitungannya daripada dikorupsi, loh dikorupsi itu mananya kan gitu. Jadi jangan justifikasi kita Ya, bebankan sementara hitung-hitungan modal keuangan kita sebagai negara bangsa ini ternyata jauh dari 45% masih. Di bawah 45%. oke. Iya itu. Saya agak setuju sama Ibi Siti Zuhro. Kalau misalkan mau dikorupsi dari mana, soalnya pada ngeluh sedikit sebetulnya. Ngeluhnya pada ngeluh kurang. Jadi kalau misalkan korupsi jadi terlalu kelihatan. Itu saya agak setuju sama Ibu Siti Zuhro. Tapi yang di sisi lain, saya ingin diskusi gini, Bu, soal tadi fenomena politik, Ibu ya. Pertama soal edukasi politik. Nah, mengenai edukasi politik tuh saya jadi ingat ini, Bu. Kemarin dari Ketua Majelis Pertimbangan P3, Mas Roma Hurmuzi atau Mas Romi, itu kemarin ngirim rilis ke saya. Mengakui bahwasanya P3 itu menjalin hubungan dengan Haji Isam di Kalimantan untuk mengenai soal kontestasi pencarian ketua umum. Nah, dan dalam rilis itu juga Mas Romi itu juga bilang bahwa salah satu kriteria yang dibutuhkan untuk menjadi ketua umum P3 adalah tauke. Nah, tauke, Bo. Tauke atau ya bohir lah, atau misalkan memiliki duit banyak untuk menjadi ketua umum partai. Dan jumlahnya tidak sedikit, sampai triliunan itu, Bu, untuk menjadi ketua umum partai. Ini maksudnya gimana, Bu ya? Politik kita tuh masih mahal tuh. Walaupun sudah walaupun sudah ditopang oleh Banpol, tapi masih perlu ada dana-dana yang masuk dari dari arah yang tidak jelas tuh, Bu. Yang susah diaudit kan, Bu. Kalau dana Banpol kan diaudit mudah tuh, Bu ya. Saya yakin tuh karena dana Banpol itu diawasi banyak. Kalau saya lihat di Google tuh laporan-laporan partai itu banyak, Bu. Laporan partai ditandatangani sekjen, ditandatangani ketua umum tuh banyak. Jumlahnya juga rigid. Nah, yang dikhawatirkan tuh kan dana-dana nggak jelas nih, Bu. Nah, ini gimana, Bu? Saya kalau misalkan di masyarakat bawah itu kan edukasi, tapi kalau di level atas ini gimana? Ada permainan uang yang sudah tidak terhitung tuh, Bu.
Iya, ini bukan fenomena baru, Mas. Saya sudah mendengarkan lama sekali, gitu ya. Jauh dari 2014 saya sudah mendengarkan ini, gitu. Hmm. Dari partai yang sekarang menjadi partai di luar DPR kan gitu. Artinya apa? Jadi menurut saya memang mengelola partai itu ternyata butuh modal yang amat sangat besar. Kalau cuma satu dua T mungkin tidak cukup, kan gitu ya. Jadi eh, ini yang juga menjadi tantangan kita, gitu ya, Indonesia dalam menjalankan demokrasi. Bukan rahasia lagi bahwa, gitu ya, partai politik butuh pemodal, gitu kan? Makanya kenapa ketika sistemnya dibuka ke proporsional terbuka, yang banyak menang itu yang punya modal besar. Bayangkan untuk berkompetisi di pemilu legislatif 2024 kemarin untuk calon yang dapilnya Jakarta, 5M itu nggak nendang, kalah, nggak ada papanya. Caleg modal 5M lewat, gitu kan. Bagi saya tuh luar biasa besarnya. Lah, terkait ini sebetulnya saya sangat setuju sejak awal bahwa memang negara memberikan istilahnya itu nominal dana kepada partai-partai politik. Wajib, rasanya seperti itu. Karena ternyata memang partai politik menjadi pilar. Cuman besarannya tadi loh, Mas. Ya itu Bu. Ah, iya, tadi kan Mas Irfan nggak setuju dengan saya. Saya sendiri melihat kok susah banget duit sekarang ini, negara kita ini gitu loh. Mau minta besar apa? Kita yang pegawai negeri aja susahnya setengah mati kan gitu. Maksud saya itu. Jadi bagus kalau bisa didanai besar. Yang penting terhitung secara gamblang, transparan, akuntabel. Dan dipenalti kalau dia partai-partai ini tidak benar, kan gitu. Hmm. Dipenalti bahkan tidak boleh ikut pemilu yang akan datang, gitu. Katakan gitu. Kan tidak ada partai yang tidak boleh, tidak mau kalau dihalang-halangi seperti itu. Maka itu harus dibunyikan sejak awal, gitu. Sehingga jelas aturan mainnya ketika didanai cukup. Yang tadi itu mungkin bisa 50%, bahkan gitu ya. Kita mimpilah negara bisa mendanai 50%, tidak 10% lagi, bahkan minimal 30% gitu ya Hmm. dari keseluruhan. Itu bagus, nggak ada masalah. Daripada alasan-alasannya masih mencari-cari seperti ini. Tapi menurut saya siapakah yang bisa menjamin gitu ya bahwa partai lalu bisa menjalankan itu dengan baik? Nggak ada yang bisa menjamin, Mas. Karena memang kondisi kualitas hukum kita, penegakan hukum kita itu masih belum full, belum mantap betul gitu. Lah, ini pula yang harus dicarikan. Menurut saya ini Pak Prabowo punya peluang besar karena visioner kan. Beliau ini pemimpin yang visioner, melihat Indonesia ke depan, oh Indonesia emas gitu ya, bahwa Indonesia emas harus dibangun meskipun saat ini sudah terlambat, kita catch up, kita melakukan mengejar ketertinggalan kan gitu. Indonesia emas ini prakondisi bagi Pak Prabowo membangunnya sejak awal saat ini gitu ya, dengan mensejahterakan masyarakat dan sebagainya. Meskipun kita tahu tidak semudah yang dibayangkan ternyata, memberi makan saja masih keliru gitu ya. Kok racun pula yang dikasihkan, keracunan pula kan gitu. Itu satu contoh. Jadi menurut saya memang ini membayangkan Indonesia itu tidak simpel, Mas. Bahwa Indonesia ini arsipelago, negara kepulauan gitu ya, yang unik gitu, yang dimana daerah-daerahnya dari Sabang sampai Merauke yang lebih besar kepulauannya ketimbang daratannya kan gitu. Ini mengelola, kita butuh RI 1 yang menjadi pemersatu negara bangsa. Ya, jadi uniting force, kekuatan pemersatu gitu. Nah, dengan terobosan-terobosan yang akan dilakukan, bisa jadi juga akan dikabulkan, diadop usulan untuk memberikan dana yang cukup kepada partai politik dengan catatan, katakan gitu ya. Yang ini dibumpet, yang ini dibumpet, sehingga uang itu terkumpul cukup besar. Buktinya Danantara uangnya kan banyak sekali kan gitu ya. Lah, apakah bisa diambilkan dari Danantara kan gitu. Sehingga dipastikan pemilu yang akan datang kecurangan itu bisa terkendali gitu ya. Bisa dikendalikan sedemikian rupa supaya tidak terjadi korupsi besar-besaran lagi dan sebagainya. Karena korupsi tadi itu mempermalukan Indonesia di dunia internasional.
Sehingga kita tidak lagi dipercaya oleh para investor-investor internasional tadi itu untuk menginvestasikan dananya di Indonesia karena tidak ada kepastian hukum. Lalu juga Indonesia menjadi sulit untuk meningkatkan daya saingnya di internasional karena sudah terlanjur di look down gitu ya, nggak kurang dipercaya gitu kualitasnya kan. Maka memang kita harus mengejar ketertinggalan kita dalam soal penegakan hukum ini sehingga termasuk pemberian dana tadi itu meyakinkan partai-partai bertanggung jawab kan gitu ya. Partai-partai mau menerima itu dengan semua tanggung jawabnya, dipenalti, diaudit, dipenalti setelah itu kalau ada kesalahan dan sebagainya. Nah, kalau menurut saya kalau itu terjadi, maka pembangunan partai politik kita jauh lebih terukur dan bisa dilakukan semacam roadmap gitu ya. Jadi kalau sudah ada grand design pembangunan partai politik kita, nasional kita, lalu diturunkan menjadi roadmap-nya gitu ya. Untuk 5 tahun pertama ini katakan sampai 2029, target-target apa saja bagi partai-partai itu yang harus dikerjakan. Jadi ada achievement, political achievement di situ dari masing-masing partai politik yang bisa dipertanggungjawabkan kepada tentu gitu negara ini yang sudah memberikan dana kan gitu. Itu bagus sekali. Jadi ada kompetisi kontestasi di antara partai-partai yang multipartai tadi itu untuk saling menunjukkan bahwa partainya mampu melakukan kaderisasi, promosi kader, melakukan katakan gitu ya, sosialisasi secara proper kepada masyarakat, bukan menjual partai, tapi mensosialisasikan partai tadi itu supaya terbangun partai ID, kan gitu. Nah, kalau partai ID sudah terbangun, maka masyarakat tidak perlu dibayar, sukarela untuk memilih. Karena apa? Karena sudah jatuh cinta ke partai ini. Partai ini adalah representasi saya. Karena partai ini mampu menganalogikan dengan diri kami-kami, kan gitu. Nah, itulah partai ID, Mas. Ini yang menurut saya mungkin hanya beberapa partai yang mampu melakukan itu. Mungkin kayak PDI Perjuangan sudah mulai punya partai ID, PKS gitu ya. To some extent juga Golkar, Gerindra, mungkin. Tapi masih belum firm betul partai ID-nya gitu. Masih butuh duit juga kan gitu. Kalau Ujung-ujungnya sama, Bu. kalau uangnya sudah tidak ikut cawe-cawe, gitu ya, tidak ada cawe-cawe, Oke, uang Bu. itu baru bagus. Gitu. Oke, Bu. Tadi saya tuh juga sepakat dengan apa Bu Siti Zuhro bahwasanya Indonesia perlu secara hukum masih lemah, masih perlu penguatan hukum. Kalau saya pribadi sih peningkatan banpol juga harus diiringi dengan adanya RUU perampasan aset disahkan, RUU uang kartal disahkan. Jadi kan sudah nggak ada transaksi cash lagi, sudah nggak ada transaksi dolar atau transaksi rial lagi, Bu. Semuanya kan sudah cashless semua ya, Bu ya. Jadi bisa diaudit dengan mudah ya, Bu ya. Itu Mas, untuk memutus mata Ya. rantai. Nah, itu kadang-kadang yang berat bagi politisi-politisi. Mereka kan merawat konstituen kan biasanya gitu ya. Harus dengan Ikut sistem, itu kelemahan kita di Indonesia. Iya. Jadi sistem dan leadership gitu ya, lebih menonjol leadership, kepemimpinan. Nah, kalau di negara yang sudah established demokrasinya, tidak peduli siapapun yang memimpin, tapi sistem tadi itu diikuti oleh siapapun yang masuk dalam pemerintahan, kan Oke. gitu. Nah, Iya, ini iya, yang iya. bedanya dengan Indonesia. Sistem sebagus apapun gitu ya, undang-undangnya sudah ada, bisa diignore, bisa diabaikan oleh pemimpin dengan kepemimpinannya tadi itu. Maka celakalah Indonesia ketika mendapatkan pemimpin yang KW-KW gitu ya, yang tidak mampu menonjolkan statementship-nya, leadership-nya dengan sangat bertanggung jawab gitu kan. Kalau pemimpin yang bertanggung jawab tuh kalau sudah turun itu dilulukan biasanya. Menjadi legasinya, diingat, dirindukan dan sebagainya, bukan sebaliknya. Itu contoh. Oke. dan ini Bu, kemarin setelah bantuan politik Kemendagri melalui Dirjen Polpem Politik dan Pemerintahan Umum Pak Bahtiar kemarin bilang mengusulkan itu kalau misalkan partai politik tuh diusulkan untuk memiliki badan usaha. Kan ormas sudah punya badan usaha. Partai politik juga dong badan usaha.
Nah, Pak Bahtiar mencontohkan, itu Jerman bisa tuh punya badan usaha. Jadi dia tidak terlalu menggantungkan dari dana iuran atau dana dari anggaran pemerintah, sehingga punya sirkulasi perputaran keuangan sendiri dari internal partai politik. Gimana pendapat Bu Siti Suroh mengenai hal itu? Mengenai hal itu. Jerman, Mas Irfan. Jerman itu kan kita harus pelajari bagaimana sistem politiknya, sistem hukumnya, gitu kan. Tegak tidak, terikat enggak masyarakat dan elit kepada hukum, kan itu. Nggak usah jauh-jauh Jerman, Australia saja, yang saya kenal banget karena 8 tahun Hmm. di sana. Orang itu terikat secara hukum, gitu loh. Nggak main-main dengan hukum. Karena begitu main-main, dia penaltinya itu nggak alang kepalang, kan itu. Lah, kalau sampai sudah di taraf hukum, sistem hukum kita, kualitas hukum itu mengikat, jadi ada keterikatan masyarakat dan elit kepada hukum, itu asik-asik saja PT pun boleh gitu loh. Dalam keadaan yang kita seperti ini, menegakkan benang basah ibaratnya untuk hukum kita, lalu diberikan PT, seperti apa kita ngadepin oligar aja, para oligar aja setengah mati sekarang ini, kan gitu. Jadi jangan trial and error kita dengan katakan membandingkan dengan negara yang kita tidak setara. Membandingkan itu ada perbedaan, ada persamaan. Terlalu jauh kita membandingkan dengan Jerman, gitu kan? Terlalu jauh. Jangankan Jerman, dengan Singapura aja yang dekat 2 jam ke sana. Bumi langit kan kita. Tegak di sana hukumnya, gitu. Lah ini ya, penalti itu betul-betul exist kan gitu kalau di Singapura. Lah kita masih tebang pilih. Kita tahu, kita dibohongin secara ini, bahkan oleh institusi penegak hukum gitu kan. Bagaimana kalau kita memiliki institusi penegak hukum yang betul-betul profesional, independen kan gitu. Lah, kita sedang akan membangun itu. Janjinya Pak Prabowo kan itu. Mau memerangi dulu korupsi gitu kan. Memintakan gitu. Bahkan para penegak hukum gitu. Tidak hanya di Polri, Kejaksaan juga, KPK-nya juga, bahkan BPK-nya juga, BPKP-nya juga kan gitu. Ini harus sudah mulai profesional, independen kan gitu. Istilahnya betul-betul profesional, tidak tebang pilih, tidak pilih-pilih kasih kan gitu. Tapi kan masyarakat yang akan menilai itu gitu. Apakah betul ada pengakuan? Kalau tidak ada pengakuan dari masyarakat berarti kan masih jalannya pincang ini. Berarti belum 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 ini belum firm betul, belum mantap. Nah ini yang harus disiapkan sedemikian rupa. Kita jangan sampai trial and error hanya melihat eh, snapshot gitu ya. Ini diterapkan di Jerman gitu ya. PT mendirikan PT untuk partai di Jerman, oke. Nah ini Indonesia, NKRI, Archipelago, masyarakatnya komunal, permisif gitu loh. Sana masyarakatnya independen dan rasional dan tentu ya masyarakatnya ini sangat ini beda, tidak komunal kayak kita berhimpun. Mereka very individual kan gitu. Nah ini beda gitu. Nah, tentu harus diberikan solusi, pendekatan dan solusi yang berbeda. Kita tentu pada akhirnya insya Allah Indonesia akan memiliki masyarakat penduduk warga negara yang membanggakan pada saatnya gitu ya. Karena memang pemerintahnya sangat uh, apa memperhatikan gitu ya bagaimana pemberdayaan masyarakat dilakukan baik secara ini kan dikasih menu gitu kan lalu sekolahnya pendidikannya diprioritaskan menunya juga di ini kan kedepankan gitu nah tentu tidak bisa 1 tahun 2 tahun 5 tahun butuh agak lama sedikit ya proses generasi yang membanggakan tadi itu yang ini yang kita harapkan tapi kalau hari ini tahun ini kita dirikan juga. Ini kita bisa meng-create sesuatu yang bisa menimbulkan quote-unquote musibah di belakang hari. Seperti waktu asumsi kita melihat bahwa Indonesia oke dengan pilkada langsung. Saya termasuk tim rumus di Kemendagri gitu ya. Karena Iya, iya. kita tidak terfikirkan bahwa akan terjadi distorsi, penyimpangan, pelanggaran gitu ya
praktek-praktek yang menghalalkan semua cara, kita nggak kepikir sampai ke sana gitu. Dengan asumsi bahwa nanti civil society bagus sekali, partai akan menopang gitu ya. Ternyata di partai tidak melakukan kaderisasi yang cukup, sibuk pilkada ke pilkada terus dan sebagainya. Nah, maka mengapa kita tidak mampu secara teori membuktikan 2 kali pemilu tadi itu, maka naik kelaslah kita secara demokrasi secara berkualitas. Terjadi konsolidasi demokrasi, pelembagaan nilai-nilai demokrasi, ya nggak terjadi semua akhirnya kan gitu. Lah, oleh karena itu ya mungkin jeda dulu kita. Maka partainya perlu didorong terus untuk melakukan perbaikan-perbaikan. Jangan sibuk hanya kekuasaan saja, pilkada saja, pemilu saja, kompetisi kontestasi saja, tapi tanpa adanya modalitas atau apa istilahnya bekal gitu ya kepada para kader-kader yang tentu kader-kader ini yang akan menjadi pemimpin itu yang harus dibekali. Kok jangan pokoknya menang saja. Yang penting pemilu legislatifnya kita dapat kursi berapa, wah, apapun bunyinya kan gitu. Cuman banyak-banyakan kursi, kualitasnya nanti aja lah gitu. Nah ini yang juga ternyata mendatangkan blunder ya, satu kesalahan besar dengan asumsi yang seperti itu karena kompetisinya cuman banyak-banyakan jumlah kursi di DPR kan gitu, di DPRD dan sebagainya. Oh, oke. Nah, sebagai penutup nih Bu, kita sudah hampir 1 jam bercerita dan berdiskusi. Saya yakin Ibu Siti Zuhro sering diajak diskusi oleh teman-teman politisi di Senayan, terutama dari Komisi 2 ini Bu, Komisi 2 DPR RI. Nah, saya ingin tahu Bu, dari pandangan Ibu sendiri, sekarang nggak tahu ya komisi berapa yang akan menyusun, tapi DPR ini akan mencanangkan mengenai RUU kodifikasi politik atau RUU Omnibus Law politik, yang semua RUU pemilu, RUU pilkada, dan yang berhubungan dengan politik akan dijadikan dalam satu paket undang-undang. Ini dari Bu Siti Zuhro memandangnya seperti apa? Kalau Ibu ada bocoran, bocorkan Bu, sampaikan. Mungkin sudah insight apa yang sudah pernah Ibu share ke teman-teman di DPR mengenai RUU kodifikasi politik ini Bu? Saya tidak sejauh itu, belum tahu. Intensitas saya diundang di Komisi 2 juga bisa dikatakan jarang gitu ya. Bukan karena tidak mau jawab ini, karena memang ada sebenarnya. Gak apa-apa, Bu. Tapi kalau dengan Kemendagri adalah saya diundang gitu ya. Tentu saya sesuai dengan bidang saya memang politik gitu ya, pemilu, demokrasi, tentang partai politik, tentang otonomi daerah, pilkada gitu kan. Kita berusaha betul-betul grounded, berangkat dari empirik, pengalaman empirik Indonesia menjalankan demokrasi, menjalankan sistem multipartai banyak seperti ini, pilkada langsung serentak dan pemilunya juga langsung serentak kan gitu. Seperti apa? Apakah memberikan dampak-dampak yang sangat positifnya lebih banyak atau positifnya ternyata kurang banyak, kalah gitu kan dengan yang negatifnya. Nah, kalau itu halnya, apa yang salah terus? Apa yang salah ini? Kok terjadi distorsi luar biasa? Hampir permanen. Dari setiap pilkada ke pilkada kita saksikan permanen permasalahan negatif yang muncul. Jadi produksi apa istilahnya itu eh, bahwa pilkada kok terus mereproduksi gitu ya perilaku-perilaku yang tidak positif. Ada apa ini? Itu by design berarti. Kalau tidak by design mungkin sekali 2 kali ada kekeliruan, ada ini. Tapi kalau itu lagi yang salah, oh masih DPT-nya, oh masih vote buying-nya, oh masih kompetisinya ujung-ujungnya calon tunggal gitu ya. Ah, ini tidak jelas ini, pokoknya menang kan gitu kan. Lah ini yang menurut saya apakah lalu pengaturan tadi itu seperti yang terjadi pada Omnibus Law untuk cipta kerja kan gitu ya. Kalau menurut saya ini harus hati-hati. Karena ketika Omnibus Law Ciptaker itu mendapatkan respon yang sangat tidak positif, bahkan demonstrasi, dan bahkan dari mahasiswa yang demo tadi itu juga ada yang meninggal ya, kita ingat itu, maka itu jangan diulangi lagi. Kalau memang mau dilakukan harmonisasi ya, supaya antar undang-undang ini tidak silang sengkarut gitu,
Saya setuju. Cuman harus ada naskah akademik gitu ya. Ada panduannya di situ. Naskah akademiknya ada sehingga argumentasi-argumentasi itu sudah dibangun sedemikian rupa melalui naskah akademik tadi itu mengacu pada teori secara teoritik dan juga secara empirik. Kekhasan Indonesia sendiri seperti apa kan gitu. Harus dibunyikan itu, jangan teori melulu. Nanti kita tidak menginjak bumi gitu. Maka kita tercerabut lagi dari akar kita karena mempraktekkan sesuatu yang tidak membumi kan gitu. Nah, ini yang kita harapkan. Bagaimana argumentasi teori maupun empirik tadi yang ujung-ujungnya mampu memberikan satu rekomendasi bahwa gitu kan pemilu pilkada kita gitu kan pileg kita termasuk gitu kan tiga hal ya cuman pemilu pilkada sama pemilu presiden ya pilkada sama pemilu legislatif itu disatukan dalam satu undang-undang kan gitu. Nah, bagaimana dengan undang-undang otonomi daerah yang sekarang ini masih nyantol di Cipta Kerja desentralisasi kan gitu. Karena saya juga peneliti untuk tim otonomi daerah di BRIN ya, dulu di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia di LIPI, kita mengetahui ketika meneliti daerah perbatasan mulai tahun 2020 gitu ya sampai tahun 2025 saat ini, keluar model saat ini, itu juga menyaksikan, membaca antara undang-undang pemerintah daerah 23 tahun 2014 itu dengan undang-undang tentang batas wilayah gitu ya. Itu undang-undang kalau saya tidak salah 43 tahun 2008 gitu. Nggak ketemu. Sama-sama ngatur daerah, nggak ketemu. Ada pasal yang bentrok, bersilang sengkarut. Ini pun sudah bertahun-tahun tidak dibenahi. Kita lalu, karena kita ini pegawai negeri, tentu keberpihakan kita bagaimana memberikan rekomendasi solusi sehingga nanti daerah perbatasan itu bisa membangun dengan sangat bagus kan gitu. Dengan bagaimana dipayungi secara hukumnya juga bagus kan gitu. Nah, ini antara lain itu contoh. Maka jangan mengulang lagi seperti itu. Kalau memang mau diharmonisasi, diharmonisasi secara serius. Sehingga nanti daerah-daerah mengacunya itu enak gitu ya. Ketika pilkada, ketika pemilu legislatif, pemilu nasional, pemilu pilpres dan sebagainya. Jadi kodifikasi tadi itu menjadi relevan dan signifikan gitu untuk dilakukan ketika gitu memang prospeknya itu bagus. Jangan kalau prospeknya negatif gitu. Satu contoh ya, kalau pemekaran daerah ini dipaksakan, pasti akan menjadi daerah yang tertinggal. Tapi kita paksakan juga dimekarkan. Nah, ini kan tidak rasional kita. Maka kita katakan di publik itu, tolong daerah-daerah yang ingin dimekarkan dipastikan potensial, prospektif. Karena apa? Secara ekonomi, potensi modalitas di daerah oke, SDM birokrasinya oke, gitu kan. Jadi prospektif, kalau nggak prospektif, itu namanya kita memperbanyak daerah tertinggal, kan gitu. Itu satu contoh. Sama dengan ini yang ditanyakan oleh Mas Irfan, bagaimana nanti endingnya kalau undang-undang ini dikodifikasikan? Apakah akan mencontoh pengalaman yang sudah-sudah yang dianggap masih menjadi pekerjaan rumah yang tidak memuaskan, ya, dinilai oleh publik itu, gitu loh. Jadi sudah cukup, jangan ditambah lagi. Maka kalaupun ini sampai akan dikodifikasi, maka itu harus ada naskah akademiknya, lalu diujikan, ditanyakan kepada publik luas. Jadi ini disosialisasikan sehingga ada dialog. Jangan ujuk-ujuk ketok palu tengah malam, jangan. Ya. Nanti di demo kan gitu. Nggak bagus juga kalau di demo. Sementara saya juga nggak tahu kan. Seperti IKN saya nggak tahu gitu. Oh sudah ngundang 38 pakar. Loh kapan gitu kan? Saya termasuk yang ini gitu bertanya gitu ya. IKN itu untuk siapa? Saya bilang gitu. Saya tanya. Begitu diketok palu saya tanya, ya alhamdulillah tidak dimarahi gitu sama. Jadi
karena ada keberpihakan ini semua kita bangun untuk NKRI. Jadi bukan untuk sekedar argumentasi-argumentasi untuk di publik, tidak. Ini harus bisa dipertanggungjawabkan. Kami peneliti itu berargumentasi betul-betul sebagian besar atas dasar memang berlandaskan pada hasil penelitian kan itu. Oke. Terima kasih Ibu Siti Zuhro. Ya, sebagai pemberitahuan Bu, ini bukan diskusi terakhir kita. Saya doakan Ibu sehat dan punya umur panjang biar kita punya diskusi-diskusi lain. Soalnya topik politik tuh dinamis Bu. Kadang naik, kadang turun. Ini naiknya sedang soal isu bantuan politik, besok apa, dan siapa tahu kan kita bisa diskusi lagi dengan Ibu Siti Zuhro. Terima kasih Bu atas Itu nanti. Iya, terima kasih sudah berdiskusi dengan kami, dengan teman-teman tirto.id. Dan untuk teman-teman Tirto, sekian diskusi saya dengan Ibu Siti Zuhro. Simak terus podcast YouTube tirto.id karena kita akan selalu menghadirkan bintang-bintang tamu terbaik seperti Ibu Siti. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Sampai jumpa.